Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman, selamat pagi menjelang siang teman-teman ya. Apa kabarnya buat seluruh komunitas di channel ya, semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Oke, sebelumnya buat seluruh komunitas cryptocurrency ya, happy halving Bitcoin teman ya. Dimana per hari ini kita mulai tanggal 20 April 2024 ya, Bitcoin telah menyelesaikan halvingnya teman. Nah, lalu ada apa untuk Bitcoin berikutnya dan kemungkinan spekulasi apa yang akan terjadi di Bitcoin? Nanti bakal gue ulas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis teman. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua ya, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan update-annya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua ya, silahkan gabung dulu teman-teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share juga informasi seputar news cryptocurrency dan update-annya. Dan gue juga sering kali untuk share coin and crypto yang cukup masih early banget teman ya, yang tentunya cukup potensial lah ya. Dan kalian juga bisa sharing crypto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis ya. Untuk semua link gue sediain di kolom deskripsi teman. Jadi tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Jadi memang per hari ini ya, Bitcoin telah berhasil membelah dua ya teman. Maksudnya reward ya para miner itu ya per hari ini itu sudah berkurang separuh. Yang tadinya 6, saat ini 3,1 Bitcoin ya untuk para penambang. Artinya gimana Bang untuk ke depannya ya? Artinya gue rasa penambangan Bitcoin juga akan semakin sulit gitu temen ya. Dan gue rasa nggak semua penambang bisa bertahan untuk melakukan penambangan Bitcoin, karena biaya untuk produksi Bitcoin itu akan semakin meningkat. Ketika itu terjadi, maka hash rate dari Bitcoin itu juga pastinya akan menurun ya. Ketika penambangan Bitcoin semakin susah, otomatis untuk mencetak satu Bitcoin juga akan semakin lama, teman. Oke. Dan terlihat di sini, teman ya. Kalau gue lihat Bitcoin nanjak lagi ya, ya teman. Saat ini berada di 64. Tapi sebelumnya kan gue pernah targetin bahwa penurunan Bitcoin itu nantinya kemungkinan besar akan tertahan di area 60 ya. Di live streaming gue udah bilang seperti itu, udah gue sebutin teman ya. Dan ternyata memang benar, di area sekitar 60.59 itu area yang benar-benar support kuatnya Bitcoin gitu teman ya. Jadi di live streaming kemarin gue udah sebutin ya, ini kemungkinan BTC ketika ada turun ini akan tertahan di area sekitar 60. Dan target gue kemarin di 59 udah tembus ya, bahwa kemarin sempat BTC itu nyentuh di area 59. Ya, tapi untuk target kedua di 58 belum tembus teman-teman. Di sini kalau gue lihat ya, dalam kurun waktu 24 jam BTC itu naik 3,66% teman. Ya. Kok naik Bang? Katanya ketika halving itu turun. Gini cuy. Ya. Jadi nggak serta-merta ketika Bitcoin itu melakukan halving tiba-tiba akan ada crash ya. Nggak seperti itu konsepnya ya, teman. Karena ketika Bitcoin halving, otomatis para penambang kan ini masih ada dana ya. Buat menjalankan minernya itu masih dana bulan kemarin lah. Istilahnya yang masih berjalan tuh dana bulan kemarin. Nah, kita nggak tahu nih 1-3 bulan ke depan, gua rasa ini efek dari halving ini yang memangkas rewardnya 50% ya. Yang tadinya 6 menjadi 3, itu gua rasa 1-4 bulan ya, 1-4 bulan itu nanti akan mulai terasa ya, bahwa biaya produksi Bitcoin akan melonjak tajam teman ya, dimana harga Bitcoin kan cukup lumayan untuk saat ini ya teman. Ketika biaya produksi itu melonjak tajam, apa yang terjadi? Hash rate Bitcoin akan menurun ya teman, yang memungkinkan penambangan Bitcoin itu juga akan semakin susah ya. Logikanya teman ya, harga Bitcoin udah mahal, nambang Bitcoin rewardnya berkurang separuh teman. Otomatis ini akan menimbulkan biaya produksi untuk miner Bitcoin itu akan melonjak. Dan gue rasa nggak semua miner itu nantinya bisa memvalidasi atau bisa menambang Bitcoin ya. Jadi hanya beberapa para miner yang kuat yang bisa menambang Bitcoin teman ya. Tentunya itu akan menurunkan hash rate dari Bitcoin itu sendiri dan memungkinkan penambangan Bitcoin akan semakin susah ya.
teman. Dan ketika penambangan Bitcoin semakin susah, otomatis untuk mencetak satu Bitcoin itu memerlukan waktu yang cukup lumayan, teman. Ketika kita nanti ketemu di titik itu ya, para miner gue rasa akan menjual kepemilikan Bitcoinnya. Ya, gue rasa akan seperti itu untuk mengcover biaya produksi atau biaya miningnya. Ya, teman. Kita tahu tugas para miner itu adalah memvalidasi transaksi di blockchain Bitcoin, teman. Oke, jadi seperti itu kurang lebih. Ketika nanti ada penjualan dari para miner itu, gue rasa akan menurunkan harga Bitcoin. Tapi kita nggak serta-merta, temen ya, untuk mengcompare itu dengan market saat ini. Mungkin kita berspekulasi bahwa harga BTC itu akan turun ketika para miner sudah nggak ada dana dan dia akhirnya menjual kepemilikan Bitcoinnya untuk menutupi biaya produksi mining Bitcoin itu sendiri, teman. Tapi kalau kita lihat ya, saat ini institusi besar sudah banyak yang masuk gitu, teman ya. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Ya, jadi gue rasa ketika nanti kita sudah berada di titik di mana para penambang itu sudah mulai kehabisan dana dan akhirnya menjual kepemilikan Bitcoin untuk menutupi atau mengcover biaya penambangan, ya, gue rasa itu masih akan tertahan dengan demand yang dimana institusi besar, ya, apalagi BTC sudah masuk ETF, ya, dan kemarin juga di Hong Kong juga sudah ada ETF Bitcoin dan udah di approve, teman. Ya, kemungkinan besar kalaupun ada penurunan itu akan benar-benar tertahan. Artinya penurunan kali ini gue rasa nggak akan sesignifikan penurunan Bitcoin setelah halving di tahun 2020 kemarin. Ya seperti itu ya. Itu kalau menurut pandangan gue, dan kalian harus dior, teman. Karena kalau kita lihat di Twitter memang banyak sekali ya ucapan-ucapan selamat, bahkan nih Binance ngucapin selamat halving ya, dimana block reward saat ini BTC itu sudah menjadi 3,125. Artinya di tahun 2028 halving berikutnya itu block reward akan menjadi 1,5 berapa gitu, teman ya. Artinya separuh lah ya, separuhnya lagi, dan itu akan terus berlanjut siklus 4 tahunan, teman. Dan itu memungkinkan harga Bitcoin akan semakin gila bullishnya, teman ya. Oke. Ada yang bilang investasi di Bitcoin itu siklus 4 tahunan ya. Tapi sebenarnya semakin kalian lama ngehold Bitcoin, maka kalian akan semakin kaya. Intinya seperti itu ya, teman. Karena kita udah nggak bicara pemain retail dan investor besar. Sekelas investor institusi udah masuk di Bitcoin, teman. Nah sebenarnya ini yang gue takutin ya. Ini yang gue takutin selama masa nanti kita menunggu titik di mana para penambang atau miner itu sudah kehabisan dana untuk mengcover ya, untuk mengcover biaya mining ya. Yang dimana yang gue takutin ketika miner itu ngejual kepemilikannya akan terjadi penurunan yang sedikit cukup lumayan ya, yang memungkinkan altcoin juga akan terjun parah ya ketika Bitcoin mengalami penurunan sedikit gitu, teman ya. Ya seperti kayak contoh di video ini gitu, teman. Ya. Tapi teman ya, biasanya 6 bulanan atau menjelang kuartal 4 2024 ini itu sudah mulai akan ada kenaikan untuk Bitcoin untuk sambut bull run di tahun 2025 ya. Jadi artinya manfaatkan kesempatan atau penurunan harga nanti ini ya, mungkin terjadi 2-3 bulan ke depan atau 1-2 bulan ke depan ini akan ada penurunan harga ya, kalau menurut gue pribadi sih ya. Dan kalian bisa maksimalkan semaksimal mungkin, karena gue rasa itu adalah penurunan harga terakhir untuk BTC, teman ya. Jadi kalau kalian berharap nanti menjelang 2025 ada penurunan, yaitu gue rasa nggak mungkin gitu, teman, kecuali ada faktor lain atau mungkin geopolitiknya lagi nggak bener atau ada perang dunia 3 misalkan, itu juga akan menahan pergerakan cryptocurrency yang dikenal sebagai aset sangat beresiko atau high risk, teman. Oke, dan di sini teman ya, gue kutip dari Weicha.guru, katanya Bitcoin halving resmi selesai, teman ya, karena memang udah selesai sih ya. Jadi apa ya? Saat ini kalau gue sendiri, gue sedang nunggu diskon, teman. Gue sedang nunggu diskon. Lah kan sekarang marketnya hijau, bang, lu nunggu diskon gimana? Ya gue santai aja, karena ini baru halving cuy. Ibarat kata yang gue udah bilang tadi, itu gak akan ngefek langsung ya. Setelah halving langsung para
para miner tuh kehabisan dana karena harga Bitcoin naik. Nggak seperti itu, teman ya. Mungkin nanti akan efeknya terjadi 1 sampai 2 bulan ke depan. Kita akan lihat bareng-bareng, teman ya, di mana biaya produksi Bitcoin akan melonjak, dan gue rasa itu akan menimbulkan penurunan untuk market cryptocurrency gitu, teman ya. Ya, meskipun gue rasa penurunannya nggak begitu signifikan seperti tahun 2020 karena saat ini ada institusi yang udah masuk ya. Tapi penurunan harga kali ini cukup penting banget ya teman-teman ya. Karena ini adalah penurunan harga terakhir kalau menurut gue pribadi yang bisa kita maksimalkan. Nah, di sini teman ada pendapat dari kedua belah pihak ya, dari CEO Crypto.com Chris Marszalek ya. Katanya itu dia itu meramalkan ya bahwa situasi pasca halving yang mengecewakan katanya teman. Artinya teman ya, setelah halving akan ada penurunan ya teman ya. Kalau kita lihat dari menurut CEO Crypto.com. Tapi menurut gue pribadi juga akan ada penurunan ya, karena yaitu tadi biaya penambangan yang makin mahal yang memungkinkan penurunan hash rate Bitcoin teman. Tapi mereka di sini juga mengharapkan ya kinerja luar biasa dalam 6 bulan ke depan. Artinya efek dari Bitcoin halving ini akan terasa ketika sudah 6 bulan setelah halving. Ini menurut CEO Crypto.com ya, Chris Marszalek teman. Intinya seperti itu. Nah, di sini gue juga kutip dari Crypto.com di mana lintasan bullish Bitcoin akan berlanjut setelah halving kata para analis ya. Jadi memang banyak para analis itu mengungkapkan teman ya bahwa memang nanti setelah halving itu akan terjadi kenaikan harga, tapi itu nggak serta-merta langsung setelah halving langsung naik, enggak gitu teman ya. Ya sekitar kuartal 4 lah, kalian tunggu kuartal 4 2024 ya, 6 bulanan setelah halving lah, 6 bulan 4 bulan itu udah kelihatan banget, udah kelihatan ya. Nah, di sini juga katanya menurut analis Betstamp ya, Betstamp ya, peristiwa halving Bitcoin itu sendiri tidak serta-merta menyebabkan apresiasi harga secara otomatis cuy. Yes, ya gue setuju. Mereka berpendapat bahwa potensi penurunan tekanan jual dari para penambang. Nah, ini yang gue maksud tadi, teman ya, ketika penambang sudah mulai kehabisan dana nih ya, karena harga Bitcoin udah tinggi, otomatis dia akan menjual ke pemilikannya. Ya, dan itu menyebabkan koreksi untuk market Bitcoin itu sendiri. Karena berkurangnya imbalan blok pasca halving tidak lagi menjadi faktor yang signifikan katanya, teman. Ya. Jadi mereka itu mencoba mengcompare kalau di tahun sebelumnya memang penjualan Bitcoin oleh para penambang untuk ngover biaya produksinya itu menyebabkan penurunan harga. Tapi kali ini menurut analis Betstamp ini ya, dia itu juga mengcompare bahwa saat ini kan sudah ada demand dari institusi ya, atau dari Bitcoin ETF itu sendiri yang saat ini sudah masuk ya, dan itu kondisinya sangat berbeda dengan tahun 2020 kemarin, yang itu menyebabkan ketika ada penurunan itu nggak akan turun terjun amat, intinya seperti itu ya. Mereka menyebutkan kami percaya selalu ada katalis permintaan baru atau demand yang menyebabkan apresiasi harga Bitcoin di setiap siklusnya, teman. Oke, jadi itu aja teman ya, informasi mengenai apa yang terjadi pada Bitcoin setelah halving ini. Dan tadi udah gue sebutkan beberapa kali untuk teman-teman bisa pelajari atau bisa pahami gitu teman ya. Dan gue rasa ketika nanti ada penurunan ya, market Bitcoin itu nggak akan terjun banget gitu teman, nggak akan terjun banget teman. Ya, mudah-mudahan masih akan bisa tertahan karena ada demand dari banyak institusi yang masuk saat ini gitu ya. Oke. Dan bagaimana menurut lu untuk halving saat ini, Bang? Ini kan sudah setelah halving. Gue rasa karena gue lihat di sini, teman, ini memungkinkan banyak sentimen atau pembelian yang masuk ya. Saya ini akan ada kenaikan untuk Bitcoin, tapi ya tetap teman ya, Bitcoin masih ada potensi akan mengalami penurunan ya, tahu. Karena alasannya yang udah gue sebutkan tadi gitu teman. Jadi maksimalkan penurunan atau kesempatan koreksi BTC kali ini gitu teman ya. Karena menurut gue pribadi ini adalah penurunan market crypto yang terakhir yang bisa kalian maksimalkan untuk kalian cari amunisi buat kalian pesta di bull run tiba nanti, teman-teman ya, di akhir 2024 sampai kuartal 1 2025. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil
adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi ya Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe temen, karena selain subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.